Selamat datang di program pembelajaran program studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Irman Somantri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional. Proses pemberian asuhan keperawatan kepada pasien di Indonesia sampai dengan akhir 90-an belum berkembang secara maksimal. Pada awal 2000-an, seorang peneliti dan juga pakar keperawatan dari Universitas Indonesia mengembangkan suatu model yang pada awalnya dinamakan dengan pelayanan keperawatan profesional, dan setelah melalui beberapa proses berkembang menjadi suatu model yang dikenal dengan model pelayanan keperawatan profesional atau MPKP. Tidak lama kemudian, Departemen Kesehatan pun mengembangkan model sejenis yang disebut dengan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional, yang disingkat dengan SP2KP. SP2KP adalah suatu sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional yang merupakan pengembangan dari MPKP atau model praktek keperawatan profesional, di mana dalam SP2KP ini terjadi kerjasama profesional antara perawat primer dan perawat asosiat, serta tenaga kesehatan lainnya. Model pelayanan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan asuhan kepada masyarakat secara optimal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan aplikasi dari nilai-nilai profesional dalam praktik keperawatan. Untuk hal tersebut, perlu adanya pembenahan dalam kepemimpinan manajemen keperawatan, metode pemberian asuhan keperawatan, ketenagaan keperawatan, keterampilan spesifik, manajemen asuhan keperawatan. Di dunia telah dikembangkan beberapa model asuhan, dimulai dengan model tradisional. Model ini muncul pada awal pengembangan model asuhan sehingga menjadi dasar bagi pembentukan model lainnya, dengan jalan penggabungan dari beberapa model dan pengembangan model itu sendiri. Beberapa contoh model tradisional antara lain, model fungsional, model tim, model metode kasus, dan model primer. Model fungsional dimulai muncul pada awal perkembangan, di mana model ini berfokus terhadap kompetensi tindakan dari setiap perawat. Dalam model ini, setiap perawat melakukan aktivitas sesuai dengan intervensi yang dibebankan kepada dirinya. Artinya, model ini fokus terhadap penyelesaian tindakan. Model tim berarti sekelompok perawat merawat sekelompok pasien secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam model ini perlu ditunjuk seorang perawat yang menjadi ketua tim dan bertugas untuk mengatur berbagai macam kondisi dalam timnya. Misalnya, untuk pembagian shift dinas, hal ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan asuhan keperawatan yang diberikan selama 24 jam kepada pasien kelolaannya. Metode kasus berarti pemberian asuhan keperawatan kepada pasien secara komprehensif saat perawat tersebut berdinas. Perawat hanya merawat beberapa pasien saja. Dan model keperawatan primer merupakan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien dari mulai pasien mendatangi fasilitas kesehatan sampai dengan pulang. Model ini dapat memfasilitasi praktek profesional perawat dikarenakan otonomi perawat yang sangat tinggi. Perawat menjadi pusat dari pelayanan asuhan sehingga pembuatan pengambilan keputusan untuk perbaikan kondisi pasien pun berada pada tanggung jawabnya. Dalam perkembangan selanjutnya, model tradisional tadi mengalami perkembangan. Di antaranya adalah manajemen kasus. Model ini aplikasi dari metode tim dengan melibatkan seluruh tim kesehatan atau tim multidisiplin dari awal pasien masuk sampai pasien pulang. Dalam model ini mengandung 4 komponen, yaitu care path, yaitu pembuatan alur pelayanan untuk beberapa kasus terbanyak di ruangan, teamwork, yaitu dilakukan pengelolaan bersama, bukan hanya perawat saja yang berkontribusi, tetapi juga tim lainnya. Sebagai suatu aplikasi secara tertulis dari tim, maka dibuat pula dokumentasi terpadu yang berarti seluruh tim kesehatan bertanggung jawab membuat dokumentasi bersama dalam satu lembar tersendiri. Saat ini dikenal dengan nama Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi atau CPPT. Selanjutnya ada case conference, yaitu pembahasan progress report, yaitu kegiatan diskusi bersama seluruh tim kesehatan untuk menemukan solusi bersama dalam mengatasi masalah pasien. Selanjutnya adalah MPKP.
MPKP merupakan akronim dari Model Pelayanan Keperawatan Profesional yang merupakan pembenahan dari sistem, yaitu berupa struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan keperawatan tersebut. Model ini dikembangkan oleh dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, yaitu Ibu Profesor Ratna Sitorus, yang merupakan aplikasi dari model tim dan primer di mana menggunakan struktur tim, tetapi setiap perawat mempunyai pasien kelolaan layaknya perawat primer dan tanggung jawab berada di ketua tim. Dan masih sebetulnya banyak model lainnya yang dapat Anda baca di buku sumber. Untuk melaksanakan model tadi, maka diperlukan pilar atau pedoman utama pelaksanaan yang terdiri dari yang pertama adalah professional value atau nilai-nilai profesional yang berupa sifat dan perilaku caring yang wajib dipunyai oleh dan dilaksanakan oleh perawat. Pilar kedua adalah professional relationship atau hubungan profesional berupa hubungan antar perawat, perawat dengan pasien, dan perawat dengan tim lainnya. Pilar ketiga adalah patient care delivery system atau pemberian asuhan kepada pasien. Pada kondisi ini, maka dalam pelaksanaan model diperlukan adanya pedoman berupa standar asuhan, standar kinerja, standar operasional untuk mempermudah perawat melakukan aktivitas. Termasuk juga kegiatan pendidikan kesehatan sebagai bagian dari pelaksanaan asuhan. Pilar keempat adalah compensatory atau career rewards, yaitu suatu imbalan yang perlu disiapkan bisa dalam bentuk materi atau imateri, misalnya percepatan jenjang karir, perencanaan pendidikan lanjut, dan lain sebagainya. Dan pilar kelima adalah pendekatan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut sumber bacaan yang dapat Anda baca dan telaah lebih lanjut untuk dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang model pelayanan keperawatan profesional. Demikian paparan tentang sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran digitalisasi program studi keperawatan Universitas Padjadjaran, Kampus Pangandaran dengan pembahasan materi lain. Terima kasih.